Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama 2 periode atau 10 tahun meninggalkan permasalahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang ekonomi. Warisan kebijakan yang ditinggalkan Jokowi tak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menyisakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah meningkatnya utang negara. Pasalnya, kebijakan utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, yang dilakukan dengan mengandalkan pinjaman dalam dan luar negeri. Kemudian, total utang pemerintah meningkat secara signifikan selama pemerintahannya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada awal kepemimpinan Jokowi di tahun 2014, total utang pemerintah berada di kisaran 2.600 triliun rupiah. Sementara pada akhir masa jabatannya di tahun 2024, angka tersebut mendekati 8.444 triliun rupiah. Kendati begitu, pemerintahan Jokowi mengklaim bahwa peningkatan utang ini digunakan untuk investasi jangka panjang, serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan tol, bandara, dan proyek kereta cepat. Namun sejumlah kritik justru bermunculan mengenai efektivitas investasi ini. Sebab beberapa proyek infrastruktur menghadapi kesulitan dalam memberikan return on investment yang diharapkan, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal negara. Selain itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia mengalami peningkatan, walaupun masih dalam batas aman menurut standar internasional. Namun, tekanan terhadap anggaran negara semakin besar karena meningkatnya pembayaran bunga utang. Untuk menutupi utang, pemerintah Jokowi berupaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dengan memperluas basis pajak hingga menerapkan berbagai insentif serta sanksi bagi pelanggar pajak. Selama era Jokowi, rasio pajak mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2015 sebesar 10,76%, lalu menjadi rendah pada tahun 2020 sebesar 8,33% yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah Jokowi pada April 2022 menaikkan tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Kini, tantangan besar tengah dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola utang dan defisit APBN. Penarikan utang baru tidak hanya untuk membayar tagihan jatuh tempo, tetapi juga untuk menutup defisit anggaran dan pembiayaan non-utang.